Saya ingin merayakan lirik-lirik puisi yang menjadi tembang Sinom karya Pujangga Surakarta, Ronggo Warsito. Nah, ini keren, Bung. Beliau menulis Zaman Edan. Saya sudah pernah membahas ini berkali-kali di kelas anak-anak S2 di UI. Hari ini kita akan membahasnya lagi dan tekanannya pada konteks. Jadi teks tembang itu dikaitkan dengan konteks zaman ini. Zaman edan. Itu sinom tadi, Bung. Nah, gini, Bung, kurang lebih jangan memusatkan perhatian Anda pada ungkapan yang terdengar dalam suara sebagai suara. Yang kita bahas itu inti, Bung. Inti sarinya itu ada zaman edan. Jadi ada dua zaman edan itu. Versi Raja Jayabaya Kediri barangkali itu abad 10 apa 11. Mungkin menjelang 11. Ronggo Warsito itu abad 19. Ini konteks kaitan dengan tafsiran tentang zaman edan. Di zaman Ronggo Warsito itu tadi disebutkan, Bung, kita berhadapan dengan zaman edan, anemai zaman edan. Zaman di mana kita merasa ewohoyo. Ewohoyo itu ya serba tidak jelas. Mau ikut, tidak tahan. Tapi kalau tidak ikut, orang akan tidak kebagian. Tidak akan kebagian rezeki. Tidak kebagian rezeki, akibatnya kelaparan loh. Kelaparan loh, enggak kebagian rezeki. Nah, itu bagian pertama dari keraguan itu. Tapi yang kedua itu yang penuh ragu. Yang kedua itu diingatkan, ya sak bejo bejane, sak untung-untungnya orang yang edan itu tetap lebih baik. Yang eling lan waspada. Jadi kita diajari jangan ikut edan di zaman edan. Orang pada korup, biarkan orang korup, kita tidak ikut. Orang pada nyolong, kita tidak ikut nyolong. Orang pada menyimpang, melakukan tindakan pelecehan seksual kepada kaum perempuan. Bahkan kalau zaman sekarang ini pelecehan itu dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan oleh orang yang namanya guru, orang yang namanya rohaniwan. Gile, jangan diikuti. Lalu gimana? Karena kalau diikuti seenak-enaknya orang yang ikut itu, mereka itu akan celaka. Korup ya akan ditangkap, cemplungin penjara, kelar dari penjara, uangnya masih sedikit, sudah stroke setengah mati, pergi ke luar negeri ngobati, duitnya sudah habis belum sembuh, tinggal sedikit mati. Cilaka tuh, maka jadilah yang eling lan waspada. Karena itulah yang paling baik. Begitu, Bung. Zaman sekarang kita kaitkan dengan korupsi dan sejenisnya tadi itu, tindakan menyimpang, tindakan pemerkosaan, seluruh hal, seluruh tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, melanggar etika, melanggar tatanan, kepantasan, dan intinya melanggar agama, melanggar tata susila, melanggar hukum. Itu celaka. Jangan ikut. Nah, begitu, Bung. Ya begitu, Bung. Ini ada yang bisa dikritik, Bung. Jawa itu orientasi nilainya itu pada moralitas. Kalau orang sudah urusan kemoralitas, itu sudah sempurna. Bagi orang Jawa, makanya diajarkan suruh eling lan waspada. Ya kita eling, ibaratnya kita sudah beriman. Memang kalau sudah beriman itu langsung
tata kehidupan kiri kanan kita ini mentereng, ya enggak, udah beriman tapi masih nyolong. Beriman masih nyenggol-nyenggol santri-santri wanita, memperkosa. Nah, kayak begitu. Bukan soal eling lan waspodo yang penting. Yang penting manusia itu diberi apa yang namanya sanksi kehidupan. Ada sanksi sosial, ada sanksi hukum, ada aneka macam. Ya sanksi itu yang penting. Bukan cuma sadar. Sadar berhenti di titik kesadaran. Orang iman berhenti pada titik iman tanpa tindakan. Atau iman tapi tindakannya menyimpang. Kan sadar itu. Nah, yang penting Bung, kita mesti tidak boleh berhenti pada moralisme. Kesadaran tentang moral. Segala hal itu moral. Segala hal moral. Oh tidak. Moral belum tentu menjawab persoalan. Yang bisa menjawab dalam tatanan masyarakat modern itu bangunan struktural, bukan bangunan moralitas. Bangunan struktural. Nah struktural itu apa? Barang siapa menyimpang, tangkap KPK. Ini menyimpang dalam aturan hukum. Barang siapa menyimpang dalam hal yang lain-lain kena sanksi-sanksi. Jadi penegakan hukum. Kesadaran tidak cukup karena kesadaran harus ada tindakan. Begini Bung, Jawa modern memandang persoalan. Ya Jawa kontemporer lah. Tidak cukup dengan sadar. Ya sadar plus tindakan. Kontrol perbaikan melalui tatanan struktural. Tapi gini Bung, kita ini kan berhadapan dengan orang korup. 8 triliun korup. Terus anggota-anggota partai itu, wah ini zaman semena-mena, tangkapin, siapa ditangkap ini, tangkapin. Lu apa? Lu mau apa? Kalau orang korup ditangkap, kok lu bilang pemerintah otoriter? Sebelum ada tindakan-tindakan tegas semacam ini, orang selalu bilang mestinya ada tindakan begini, mestinya ini. Sekarang ada tindakan, Jokowi otoriter. Siapa mau ditangkap, tinggal tangkap. Nyari orang, tangkap. Ini orang ini Bung, punya kesadaran yang intinya kesadaran menghambat, kesadaran mempersulit, menghalang-halangi penegakan hukum. Dan ini sebuah dosa tersendiri. Satu lagi Bung, wah ada. Kita sedang dicoba oleh Allah. Tunggu dulu Bung. Jadi korupsi itu karena saran-saran Allah. Karena Allah mencoba kita lalu kita korup. Kau mau menyalahkan Tuhan karena korup. Ya tidak. Korup itu tingkah laku yang kau pelajari. Tingkah laku yang kau renung-renungkan. Tingkah laku yang kau atur strateginya begini. Strateginya ini. Taktiknya begini. Semua itu buah tingkah laku manusia. Jangan bawa-bawa Tuhan. Tuhan tidak ada urusan dengan itu kecuali kita mohon. Kami mau menegakkan ini ya Allah dan mohon Engkau memberi barokah, memberi jalan yang sebaik-baiknya bagi kami. Nah itu kalau kita libatkan gitu. Apa? Terus Tuhan memihak kebenaran. Bung, jangan asal ngomong. Ada anggota lu korup, terus lu bilang Tuhan memihak kebenaran. Maksud lu apa? Korup itu tindakan manusia, korup itu perilaku, korup itu tindakan disengaja, direncana. Tindakan manusia. Terus nanti Tuhan memihak kebenaran. Lu mengatakan apa? Ketika anggota lu korup, lu bilang Tuhan nanti akan memihak kebenaran. Lu berada di mana? Ya lu korup aja. Itu satu hal, Bung. Itu satu hal. Karena pengaruh dari moralisme. Orientasi tersentralisasi pada tingkat kesadaran moral, bukan pada tatanan struktural.
Kalau kesadaran moral kita, seluruh corak kesadaran itu ditumpukan pada bangunan struktural yang lebih adil, maka yaitu tadi, penegak hukum kerja. Dan kita diam ketika hukum ditegakkan. Ya begitu, Bung. Ada satu lagi. Wow, keren sekali itu, Mbah. Profesor. Pak Surya Paloh. Ayo, fight. Fight, Pak Surya Paloh. Jangan takut. Maksudnya apa ini? Profesor Amin Rais berteriak, Surya Paloh, partainya korup. Menterinya ditangkap, ditahan, dan tentu saja akan diadili. Itu Surya Palohnya diprovokasi oleh Amin Rais supaya fight. Amin Rais juga mengemukakan omongan-omongan yang menggambarkan kesadaran moral yang berhenti pada titik bukan untuk membangun tatanan struktural yang adil bagi penegakan hukum, malah memprovokasi bangunan yang disarankan sama dia pada tatanan struktural yang tidak adil. Karena si koruptor disuruh melawan. Nah, kalau koruptor disuruh melawan berarti situ menghalang-halangi penegakan hukum. Dan ini seperti contoh tadi sudah dibahas, ini bangunan kesadaran yang menggambarkan dosa. Dosa politik, dosa keagamaan, dosa sosial, dosa kemanusiaan, dosa limang perkara. Dosa pada penegakan hukum, dosa pada agama, dosa pada tatanan struktural, dosa pada diri sendiri, dosa pada orang lain. Dosa limang perkara. Dosa pada tingkatan 5 persoalan pokok yang bilang kita sedang dicoba Tuhan. Nanti Tuhan memihak kebenaran. Itu ungkapan dosa pada tatanan 5 perkara. Apa yang diomongkan fight Pak Surya Paloh itu dosa pada tatanan 5 perkara. Bung, zaman edan, orang-orang yang kita anggap tidak edan ternyata malah edan. Mereka yang kita anggap memang sudah edan dari dulunya, dia edan, ya sudah, biar ditangkap. Kita tidak ikut edan. Kalau kawan-kawan kita sendiri, tokoh-tokoh yang katanya hebat-hebat, katanya tergolong intelektual katanya, tapi melawan penegakan hukum. Dosa 5 perkara. Mereka panggil sendiri, itu menghalang-halangi penegakan hukum. Dosa. Lawan semuanya, Bung. Mari Pak Presiden, tegakkan hukum, tegakkan tindakan anti korupsi. Salam, Bung.